Oke, shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah kita ya. Saya serahkan ke Kakak Daniel dan Kakak Joshua. Mari silahkan layani kami dalam pujian penyembahan. Shalom. Selamat sore. Shalom, shalom. Baik, pada kesempatan ini mari kita mengikuti bertroket. Itu kita akan angkat satu pujian. Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang pernah berarti. Takkan pernah dibiarkannya ku berbuat sendiri. Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada sesuatu lain tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah
Masih ada, kami masih beribadah. Kami masih kuat, kami masih karena anugerah-Mu. Hingga saat ini Tuhan, kami bersama para anak roket, para coach, kami akan mendengar beribadah dari rumah ke masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tuhan, firman ini dapat bertahan oleh akhir yang baik, dan kami semua diberkati oleh firman-Mu, dan kami lakukannya dan berkati dimanapun kami berada. Dan berkati hamba-Mu Tuhan, dia yang akan menyampaikan firman. Dia juga manusia punya kelemahan. Dan kiranya hikmat-Mu Tuhan yang Kau turunkan Bapa atas hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Nya Tuhan. Kami semua diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Coach David. Ya, salam semua. Selamat sore. Shalom. Ya. Sore hari ini Kak David mau share ya, yaitu tentang bagaimana cara untuk menghadapi situasi sulit. Ya, sebentar ya. Oke, bisa dilihat ya? Kelihatan? Bisa, bisa. Oke. Terus Kak David kasih kalian tugas ya. Nanti kalian usahakan memiliki pertanyaan untuk ditanyakan ya, yang relate dengan memiliki hubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi apa yang Kak David sampaikan pernah kalian alami dan mungkin kalian masih bingung atau bagaimana cara menghadapinya. Nah, kalian bisa tanyakan ya. Jadi nanti di akhir setelah Kak David sharing, ada sesi untuk kalian boleh bertanya. Kak David harap Kak David tidak terlalu lama sehingga kalian bisa bertanya. Usahakan selalu memiliki pertanyaan. Nah, supaya membantu kalian lebih paham lagi. Nah, yang pertama sore hari ini Kak David mau kasih bagi tentang cara yang benar menghadapi situasi sulit. Ya. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami situasi krisis atau momen kritis ya. Nah, yaitu apa sih itu? Nah, itu adalah situasi di mana ya seseorang dihadapkan pada situasi yang terjadi di luar kendali ya. Secara mental, fisik dan spiritual sangat tidak nyaman. Ya, kalian pasti pernah mengalami dan menuntut pengambilan keputusan yang cepat yang berdampak besar ya. Nah, tetapi ingat dalam situasi seperti ini yang ada di dalam kendali kita adalah perspektif dan pikiran kita. Itu selalu ada dalam kendali kita. Tetapi situasi yang terjadi di luar itu di luar kontrol kita. Nah, itu yang kalian harus ingat. Itu definisi tentang situasi kritis ya. Nah, kalian pasti pernah mengalami dan sudah menjadi sifat dasar makhluk hidup ya, bukan cuma manusia, makhluk hidup. Kalau terancam ya, kalau terancam pasti mencari ketenangan. Nah, ya, kedamaian, kenyamanan dan kenikmatan bagi kelangsungan hidup. Nah, itu sudah natural dalam makhluk hidup. Dan dalam menghadapi situasi kritis, secara otomatis reaksi kita adalah menghindari bahaya. Nah, jadi siapa sih yang mau ada dalam bahaya terus-terusan kan? Tetapi motivasi kita ya adalah kita menghindari bahaya ya, menggunakan pikiran ya, menggunakan tubuh kita, menggunakan segala kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang kita miliki untuk menyelamatkan diri. Itu sudah menjadi motivasi kita makhluk hidup. Itu bukan hal aneh, itu hal yang normal ya.
siapa sih yang mau mati ya? Walaupun bilang bahwa mati ketemu Tuhan, tapi banyak orang tidak mungkin mau mati. Karena menghargai kehidupannya. Dan itu Tuhan tanamkan dalam diri kita. Itu normal. Ya. Motivasi untuk terus bertahan hidup. Nah, kata-kata kunci di sini yang perlu kalian ingat adalah manusia menggunakan ya kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman. Ya, itu yang kalian harus ingat-ingat. Nah, manusia adalah makhluk yang mewarisi kemampuan melebihi segala ciptaan lainnya, yaitu kemampuan apa? Yang pertama adalah menganalisa ya kejadian di masa lalu dalam memorinya, kemudian mengkalkulasi kejadian terkini dan meramalkan kira-kira apa yang akan terjadi. Hanya manusia yang punya kemampuan itu. Hewan-hewan tidak dikasih kemampuan yang sama, ya. Tetapi manusia dikasih kemampuan untuk itu. Nah, jadi menganalisa, mengkalkulasi, dan meramalkan. Itulah gunanya otak manusia. Nah, jadi manusia adalah ya satu-satunya makhluk yang diberi kemampuan untuk menentukan masa depannya. Dia mau jadi apa ke depannya itu, manusia itu punya hak untuk menentukan, dan itu apa hak terbaik yang Tuhan pernah kasih, ya hak asasi, kita sebut hak asasi, ya itu adalah kelebihan yang Tuhan kasih, ya keistimewaan yang Tuhan kasih. Nah, tetapi ini berbeda dengan apa yang Tuhan miliki ya, nanti kita lihat. Nah, masalahnya adalah begini, level pengetahuan manusia itu ya dikendalikan oleh ruang dan waktu, ya tempat ia berada. Artinya tetap terbatas, ya dan level pengetahuannya itu bertahap. Ya. Contoh saat ini yang kalian tahu apa sih? Pernah tahu tentang politik negara, pengelolaan negara? Pasti tidak. Tetapi kalau kehidupan kalian meningkat, lama-lama kalian akan paham itu juga. Anak-anak mana pernah tertarik ya tentang itu, ya. Dan banyak hal-hal yang sudah orang dewasa itu tahu, kalian belum tahu. Nah, di samping itu banyak hal-hal yang juga ya pengetahuan-pengetahuan ya yang juga berseliweran di sekitar kita, ya yang saya tahu, yang kalian tidak tahu, atau yang kalian tahu dan saya tidak tahu. Nah, itu level pengetahuan manusia itu terbatas, ada ruang dan waktu, ya. Dan ditentukan oleh kemampuan otak untuk menganalisa, menginput dari alam sekitarnya melalui panca indera. Jadi pengetahuan itu berseliweran, ya. Sinyal-sinyal itu berseliweran, ya. Panca indera kita menangkap, kemudian masuk ke otak kita menjadi pengetahuan untuk kita. Nah, keterbatasan inilah yang membatasi manusia untuk mengetahui masa sebelum dia ada, ya, dan masa setelah hari ini. Jadi manusia hanya bisa tahu dengan benar, ya, masa saat ia ada, ya, itu saja yang dia alami. Itu. Kalau masa lalu dan apa dia tahunya itu ya berdasarkan cerita atau berdasarkan tulisan sejarah dan segala macamnya. Tetapi yang benar di balik itu terbatas untuk diketahui ya. Nah, tetapi apa yang dia alami hari ini di depan matanya, yang dia dengar dengan telinga, yang dia rasa dengan kulitnya, yang dia cicipi, nah itu yang dia pahami adalah itu. Dan dia juga punya keterbatasan untuk memahami masa depan. Ya. Kenapa? Itu sudah tertulis di Alkitab, yaitu di Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Ini nasihat dari sang pengkhotbah Salomo ya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Artinya apa? Hari malang kita bilang hari sial lah begitu. Ini hari sial betul. Nah, atau ini hari tidak beruntung. Itu pun Tuhan jadikan, ya. Artinya manusia itu hidupnya tidak flat, ya. Beruntung terus itu tidak. Itu manja sekali ya, bagi Allah itu suatu kemanjaan yang tidak patut. Ya. Kemudian ada orang yang sial terus, oh tidak juga. Nah, hal ini dibuat Allah supaya apa? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu tentang masa depannya. Artinya masa depan itu sengaja disembunyikan oleh Tuhan. Dibuat sesuatu yang berfluktuasi, hari ini A, tiba-tiba besok yang kejadian B. Nah, makanya tadi Kak David bilang, manusia itu hanya bisa meramalkan, ya, tapi tidak bisa untuk
tahu yang pasti akan terjadi itu seperti apa. Nah, meramalkan itu artinya begini, kita lihat hal yang berulang, ya. Lalu otak kita mengkalkulasi, oh kalau misalnya contohlah cuaca yang air-air ini ya, kita lihat oh berawan, oh kita bisa meramalkan, oh mungkin nanti hujan. Tetapi apakah nanti pasti hujan? Tidak tentu. Bisa iya, bisa tidak. Atau misalnya ada orang, Bapak Nyoman sering kasih ilustrasi, ada orang jongkok di kebun jagung. Apakah dia pencuri jagung? Belum tentu. Mungkin lagi buang air. Apakah dia pasti buang air? Belum tentu. Mungkin mencuri jagung. Ya, kita hanya bisa meramalkan. Nah, yang membedakan manusia dan Tuhan itu ini, yaitu level pengetahuan manusia terbatas pada peramalan terhadap masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu dan tindakan di masa sekarang. Ya, pengalaman masa lalunya apa? Saat dia menghadapi situasi krisis seperti apa? Kemudian kira-kira langkah apa yang dia mau buat? Nah, itu terbatas pada pengetahuannya dia. Tetapi pengetahuan Tuhan itu tidak terbatas. Sehingga Tuhan itu bisa menetapkan masa depan. Nah, yang Kak David pahami tentang masa depan adalah begini, tentang Tuhan dan masa depan adalah begini. Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya bahwa Tuhan sudah menetapkan akhirnya akan seperti apa, baru dia mulai. Nah, jadi orang Kristen itu paling enak sebenarnya. Agama yang paling enak. Kita sudah tahu endingnya seperti apa. Ya, kita sudah tahu pada akhirnya Kristus menang. Situasi mau sesulit apa, kita tahu pada akhirnya Yesus akan menang. Jadi kita tidak ragu. Ya, dan Tuhan sudah menetapkan akhirnya akan seperti apa, baru dia lakukan. Nah, dia mulai. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan masa depan. Kita hanya mampu meramalkan apa yang ada terjadi di depan. Jadi kita tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi. Itu dia. Tentu saja ini ya, keterbatasan pengetahuan manusia ini sering membawa kita dalam situasi yang sulit, yang tidak terduga sebelumnya, yang tidak nyaman dan tidak bikin tenang gitu. Bikin susah tidur, ya. Situasi-situasi sulit yang ya bikin kita nggak duga, wah seharusnya orang lain tidak tahu tentang itu, tapi tiba-tiba orang tahu. Misalnya kalau ada rahasia yang kita sembunyikan, ya, yang mungkin wah akan bikin kita malu atau apa, tiba-tiba terjadi orang tahu, wah kita langsung merasa bahwa situasi kita dalam bahaya. Itu karena kita terbatas untuk memahami pengetahuan, level pengetahuan kita terbatas, ya. Nah, kalau begitu bagaimana cara untuk merespon masa krisis ini dengan benar? Kan? Setiap orang pasti berada dalam masa krisis ya, atau situasi dalam bahaya, atau situasi masa krisis itu ya tentu bagi setiap orang berbeda-beda, ya, dan tidak sama. Tuhan sudah ukur, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara merespon dengan benar supaya kita tidak salah respon? Ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu, dan Dia sudah kasih tahu kita harus berbuat apa. Itu dia. Tuhan Maha Tahu masa depan. Dia tahu apa yang akan kalian hadapi di depan. Dia tahu bahaya model apa yang kalian akan hadapi dari setiap pilihan-pilihan kalian sekarang, yang kalian lakukan sekarang. Dia tahu hal yang tidak kalian ketahui. Dia tahu apa yang semua orang ketahui, ya, dan juga yang tidak semua orang ketahui itu Allah tahu. Nah, oleh sebab itu, tentu kita sebagai orang percaya pengen tahu nih bagaimana cara merespon dengan benar. Nah, ada dua cara untuk merespon dengan benar yang Alkitab ajarkan. Nah, dan tentu saja ini masuk akal, bukan hal yang tidak masuk akal atau bukan hal yang tidak bisa kalian lakukan atau kalian jangkau, karena Kak David sendiri mengalami banyak situasi kritis dan keluar dari sana. Tetapi Kak David sudah punya tips trik ya untuk mengenali apa itu masa sulit atau masa kritis, kemudian bagaimana cara meresponnya dengan benar. Memang belum sempurna ya, karena setiap orang itu dites sampai limitnya. Ya, tentu kalian pernah mendengar tentang Ayub dan bagaimana dia dites sampai pada batas atasnya dia.
batas kemampuannya dia, gitu kan. Dites anaknya meninggal, ya, hartanya semua diambil, oh dia masih belum apa. Tetapi ketika dites istrinya mengutuki dia, kulitnya rusak, tubuhnya rusak, kemudian dia harus terasing, orang yang kaya tiba-tiba harus duduk ya seperti orang gila gitu ya. Orang mungkin saat sekarang itu kita lihat orang paling sial itu kalau keadaannya Ayub itu. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, Ayub merasa, oh sudah cukup nih, kayaknya beta harus protes. Nah, lalu Ayub mulai memberikan respon natural ya, yang kita juga biasa lakukan. Nah, tentu situasi kritis ini berbeda-beda. Kak David, situasi kritis ini, Kak David juga tidak hanya membedakan bahwa itu ada dalam situasi yang berbahaya atau mengancam nyawa atau mengancam kalian punya harga diri atau apa. Tetapi kadang-kadang situasi kritis adalah situasi yang buat kita itu sebenarnya enak gitu ya. Nyaman, ini enak, ini nyaman dan kita ingin lakukan, tapi justru di saat-saat itu, momen-momen itulah kalian harus mengambil keputusan kalau melakukan ini, waduh, salah. Kalau tidak melakukan ini, aduh, beta mau itu. Nah, jadi gimana? Contoh misalnya, pacaran-pacaran, misalnya satu cewek sama satu cowok, pacaran sayang banget nih sama pacarnya. Lalu tiba-tiba pacarnya bilang, ih, kotong suka cinta lama, nih lu sen yakin yang beta, oh ya, sayang lu, oh iya beta sayang. Nah kalau begitu, kotong cium dulu, habis itu lah minta, kotong tidur sama-sama gitu kan. Nah, weh, itu situasi kritis itu. Ya, kalau beta tolak, aduh nanti dia marah beta, tapi dia bilang beta sama cinta dan sebagainya. Tapi kalau beta mau ini dosa, karena dia harus lakukan. Nah, itu juga termasuk masa yang Kak David kategorikan dalam situasi krisis. Ya. Jadi bagaimana merespon dengan benar? Nah, karena di saat seperti inilah kita seringkali jadi pengkhianat. Ya. Kita tidak sungguh-sungguh dengan apa yang kita nyanyikan, tidak sungguh-sungguh dengan apa yang kita sharingkan, atau tidak sungguh-sungguh dengan apa yang kita tahu. Padahal kita tahu, tapi kita sengaja pura-pura bodoh. Nah, jadi bagaimana cara merespon yang benar? Ya. Nah, yang pertama adalah harus punya dasar yang kokoh. Nah, kalian lihat kastil ini, ya, dia dibangun di atas batu karang besar-besar. Nah, gempa bumi 9 skala Richter tidak akan goyang dia ini. Lebih dari itu kurang tahu. Temboknya mungkin retak-retak, tapi bisa diperbaiki. Tetapi fondasinya tidak bisa goyang, ya, karena dasarnya kuat. Yang disebut dengan dasar ya, kita kenal dengan istilah iman. Ya. Iman itu artinya kita percaya, tetapi percaya bukan percaya buta. Kita percaya pada firman Tuhan. Iman berasal dari pendengaran terhadap firman. Artinya kita beriman pada apa yang kita tahu. Nah, suatu hari iman ini akan keluar dalam tindakan saat dibutuhkan. Apa yang kita tahu akan kita keluarkan dalam tindakan kita. Oleh sebab itu, perhatikan apa yang harus kalian tahu. Sejak saat ini, setelah Kak David kasih tahu ini, kalian akan diuji, ya. Kira-kira kalian benar-benar apa ya? Kalau kalian bilang apa yang Kak David sampaikan, kalian bilang amin, kalian setuju, oh Kak David benar itu. Nah, maka Tuhan akan uji kira-kira apa kalian percaya dengan seperti itu. Tetapi kita akan lihat apakah tujuan dibalik dari ujian itu ini menyenangkan, ya. Berada dalam situasi kritis, ya, itu adalah kesempatan. Nanti kita belajar ya, supaya seorang kalau berbicara tentang situasi kritis atau kalian berada dalam momen-momen kritis, kalian tidak menganggap bahwa ini beta mati sudah ini, beta celaka sudah ini, atau beta selesai sudah ini, dan ada harapan lagi. Jangan seperti itu. Kalian harus sadar bahwa situasi kritis itu adalah kesempatan kalian untuk jadi bersinar. Jadi yang pertama adalah iman yang berdasar pada pengetahuan yang benar. Ya,
Jadi kalian harus tahu apa yang benar dulu. Itu dia. Sehingga kalian bisa percaya. Ya, iman itu kan percaya. Nah, apa yang pertama kali harus kalian percayai? Yang pertama adalah menyadari ada Tuhan yang baik, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu dia. Seringkali orang ngomong ini kalau lagunya enak, situasi enak, Tuhan baik, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi giliran dia terancam, dia lupa, ya, dia lupa dan jatuh pada tantangan-tantangan yang ya menurut Kak David ya hal-hal bodoh lah, ya, yang tidak perlu dilakukan. Saya kasih contoh Simon Petrus. Dia lihat Yesus membangkitkan orang mati, ya dia lihat. Tetapi ketika nyawanya terancam, dia lupa semua kemampuan Tuhan itu dan dia dengan cepat berusaha menyelamatkan diri. Ya. Yang pertama kita harus tahu dulu ada Tuhan yang baik, Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa Kak David bilang Tuhan yang baik? Karena ketika ada orang berada dalam situasi kritis, mencurigai Tuhan dia. Dia mencurigai yang pertama bahwa bisa saja tidak ada Tuhan. Ya. Yang kedua, mungkin Tuhan lagi menghukum beta atau berniat jahat terhadap beta. Nah itu dia. Makanya Kak David, kalian harus tahu paham pertama yang penting adalah menyadari ada Tuhan yang baik, Maha Pengasih dan Penyayang. Siapa sih Tuhan itu? Kita harus kenal dulu Tuhan kita siapa. Yang pertama adalah Tuhan adalah sumber kehidupan dan membenci kebinasaan. Artinya kalian aman. Yang kedua, Tuhan menciptakan sesuatu untuk fungsi yang spesifik dan untuk suatu tujuan yang hanya bisa dipenuhi oleh ciptaan tersebut. Artinya ciptaannya itu penting karena punya tujuan. Berarti diri kalian itu penting. Ya, kalian bukan orang tidak penting. Saat ini mungkin orang lain belum kenal kalian. Ya, it's okay. Yesus juga siapa yang kenal sebelum usia 30 kan? Tuhan Yesus loh. Siapa yang kenal dia sebelum usia 30? Dia orang biasa saja, sama seperti anak-anak biasa saja. Ya, walaupun lebih pintar. Usia 12 tahun mendebat guru-guru agama. Itu luar biasa. Tetapi setelah itu, dia hidup sama seperti ya karena seperti itulah jalan hidupnya. Nah, saat ini mungkin belum ada orang yang kenal kalian, kalian itu hebatnya apa. Belum, mungkin kalian sendiri belum tahu kalian itu hebatnya apa. Tapi yang Kak David harus omong adalah bahwa Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak percuma, bukan kecelakaan. Kalian bukan hasil dari Big Bang, yaitu tiba-tiba meledak alam semesta dan jadi ini jadi itu, tiba-tiba kalian ada, kalian itu kebetulan ada dan sebagainya. Dan tidak seperti itu. Kalian itu diciptakan spesifik, unik, dan ada tujuan yang hanya bisa diciptakan dipenuhi oleh kalian. Itu yang kalian harus tahu tentang Tuhan yang baik ini. Yang ketiga, Tuhan yang baik ini mencintai apa yang dia ciptakan dan menyediakan segala sesuatu untuk mempertahankan keberadaan ciptaannya. Bagi kita, ya, mungkin kecoak itu tidak penting. Tetapi tahukah kalian, makanan untuk kecoak Tuhan sudah ciptakan juga untuk kelangsungan hidupnya dia. Mungkin buat kalian, pohon-pohon itu tidak terlalu penting. Mau kalian tebang, mau kalian bakar, terserah kalian. Memang ya tidak seberharga manusia, tetapi bagi Tuhan itu berharga. Nah, Tuhan menyediakan karbon dioksida untuk diserap oleh tumbuhan. Ya, Tuhan menyediakan tanah sebagai sumber kehidupan bagi tumbuhan. Yang mungkin kita anggap tidak penting, tetapi Tuhan juga menyediakan segala sesuatu untuk mempertahankan keberadaan ciptaannya. Jadi bahkan kalau yang seperti itu saja Tuhan pelihara, ya. Makanya ada firman yang mengatakan burung di udara saja Tuhan pelihara, masa kamu enggak? Ya kan? Berikutnya adalah apa yang diciptakan oleh Tuhan itu sungguh amat baik, ya, perfect, ya, sempurna, dan sangatlah berharga sehingga ia lindungi. Kalian harus tahu kalau kalian itu sempurna. Mau jerawatan penuh muka, mau kudisan penuh muka, atau muka kurang seganteng Kak David misalnya, ya. Kak David juga nggak terlalu ganteng sih, tapi keren lah ya, ganteng lah. Ya. Karena Tuhan itu ciptakan sungguh amat baik dan sesuai banget dengan apa yang dibutuhkan, ya, untuk Kak David lakukan. Ya. Panggilan hidupnya Kak David sesuai banget dengan Kak David. Jadi Tuhan itu menciptakan
Kak David itu sesuai perfect, ya, sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, dan karena Kak David ini berharga, maka dia akan lindungi, lakukan segala cara untuk lindungi. Dan dia ingat, dia ini Tuhan loh yang menciptakan segala sesuatu. Iblis itu bukan lawannya Tuhan. Ya, satu patah kata saja selesai. Itu Tuhan loh. Jangankan Tuhan, malaikatnya saja. Siapa sih yang berani ngancam Tuhan? Ya, toh? Malaikat satu aja hancurkan 2 kota. Ya, Mesir tuh hancur lebur, cukup satu. Gitu. Sodom Gomora cukup satu malaikat, selesai. Apalagi di belakang kita itu ada Bapa kita yang melindungi kita. Nah, yang kelima, untuk menyempurnakan keterbatasan manusia, pengetahuan tadi, karena kita ini tahunya terbatas, maka kita juga bertindaknya itu terbatas. Ya, tindakan kita tidak lebih dari pengetahuan kita. Kita tidak mungkin lakukan apa yang kita tidak tahu, kan? Kita hanya lakukan apa yang kita tahu. Nah, oleh sebab itu Tuhan sempurnakan. Tuhan kasih firman, ya, yaitu ada peringatan dan janji. Nah, Tuhan sendiri terikat dengan janjinya dia nih, yang dia buat. Nah, kenapa Tuhan kasih peringatan dan janji? Ya, yang berikut adalah kalau tidak ada peringatan dan tidak ada janji, kita boleh berbuat apa saja sesuka hati kita dan kita tidak bisa dihukum, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan itu bisa sangat merusak. Makanya Tuhan kasih aturan, firman, ya, dan Dia kasih janji juga. Kalau lu lakukan ini, maka ini akan terjadi dengan lu. Percaya? Percaya. Karena Tuhan berjanji. Nah, dan Tuhan mengikatkan diri kepada hukum yang Dia buat. Yang berikutnya adalah yang kita harus paham tentang Tuhan yang maha baik ini adalah Dia tidak bisa berbohong dan tidak bisa mengingkari apa yang Dia firmankan. Dia sudah omong apa, Dia tidak bisa bohong. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, berbicara dan tidak menepatinya. Artinya apa? Kalau Allah kita itu berbicara sesuatu dan Dia tidak menepatinya, dia mirip manusia. Artinya apa? Tidak pantas dituhankan. Ya, ini hal yang bikin Kak David itu tenang menghadapi situasi apapun. Karena Tuhan itu terikat dengan janjinya dan Dia sudah bilang bahwa Dia bukan manusia sehingga boleh bohong, ya, boleh bohong. Hari ini bilang A, besok bisa bilang B. Hari ini dia bilang lindungi, tapi besok ternyata dia bilang dia tidak mampu dan segala macamnya. Hari ini dia bilang memberkati, tapi kemudian ternyata saat pada dibutuhkan dia tidak bisa tepati. Wah, bukan Tuhan dong itu. Ibrani 16 sampai 6 ayat 17-18. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah, yaitu kenyataan yang tidak berubah-ubah. Ya, ini tidak bisa berubah karena Allah itu kekal, tidak terikat oleh waktu, maka Dia tidak bisa berubah. Manusia terikat oleh waktu, ruang dan waktu, maka dia bisa berubah. Ya, yaitu bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Ya, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi kita bisa berharap karena Allah itu tidak bisa berdusta, jadi kita bisa berharap pada kata-kata Allah itu benar atau tidak. Nah, kemudian nama baik atau reputasi Tuhan terletak pada pemenuhan janjinya. Yang tadi Kak David bilang, kalau dia tidak menepati janjinya, maka dia bukan Tuhan. Dia pendusta. Dan bapa segala dusta adalah iblis. Ya. Jadi kalau kalian mencari kuasa-kuasa kegelapan, kalau kalian berharap pada kuasa itu, kalian tidak bisa punya kepastian bahwa kalian akan terus terlindungi dan segala macamnya. Karena bapa segala dusta itu adalah iblis. Dia pasti berdusta. Tetapi kalau dalam Tuhan, tidak bisa. Tuhan itu pasti tepati janjinya. Masalahnya begini. Yang disebut dengan janji itu adalah begini. Kita belum lihat. Ya, kita belum lihat saat ini. Tetapi dia katakan kalau nanti kalian alami itu,
Maka dan kalau kalian pilih yang benar, maka akan begini. Kalau kamu berada dalam bahaya maut, aku ini Tuhan, kamu itu biji mataku. Tidak mungkin aku biarkan mataku debu saja saya kebas. Apalagi kalau ada orang yang mau mencelakai. Ya. Janji. Itu belum terjadi. Nah, jadi kita ini hanya pegang kata-kata. Ya. Kita ini pegang kata-kata, tapi syukurlah yang kita pegang itu adalah kata-kata dari Tuhan yang tidak bisa berdusta. Tidak mungkin, ya. Dia bisa, tetapi dia tidak mungkin. Jadi kalau bilang Tuhan tuh mampu melakukan segala sesuatu, tidak juga. Dia tidak bisa berdusta, ya. Itu asiknya Tuhan. Ya. Yang kedua, ini yang kalian harus tahu, bahwa krisis itu baik bagi kalian, bagi hidup kita. Kita tahu segala situasi berasal dari Tuhan. Ya. Nah, yang kalian harus tahu, segala situasi adalah proses kita untuk belajar. Ya. Setiap situasi berguna untuk kita agar kita bisa implementasikan pengetahuan yang sudah ada. Dan kalau gagal, kita bisa tahu di mana kesalahan kita atau kekurangan kita, dan itu akan memberikan kita pengetahuan baru, ya, sehingga kita semakin mencoba semakin berhasil. Itu yang diamini oleh para ilmuwan. Ya, kegagalan itu bukan sesuatu yang fatal. Kegagalan itu adalah proses menuju kesuksesan. Gagal sekarang itu bikin kalian tahu apa yang kurang dan kalian akan semakin dekat kepada keberhasilan. Nah, tidak ada kemajuan tanpa kesulitan. Itu yang kalian harus paham. Jadi jangan alergi terhadap kesulitan. Dikasih guru soal sulit, pengennya nyontek. Ya kan? Pengen mau belajar, pengennya nyontek. Atau dikasih misalnya tantangan apa, pengen cepat. Lagi lapar, ada duitnya orang. Wah, maunya cepat. Ya. Tidak ada inovasi yang ada tanpa kesulitan. Setiap kemajuan atau pertumbuhan atau penemuan-penemuan penting di dunia adalah hasil dari suatu tantangan dan masa sulit. Itu yang kalian harus tahu. Tidak ada hal berharga yang keluar enak-enak. Semua lahir dari masa sulit. Nah, situasi sulit membuat otak kita ya semakin tajam, fokus, dan efektif. Situasi sulit membuat kita semakin tajam, fokus, dan efektif. Itu keuntungannya. Tapi kalau ada dalam situasi biasa-biasa, wah, kita enak, santai. Otak kita nggak terlalu berguna. Ya. Orang yang kalau hidupnya nggak ada tantangan, otaknya tidak berguna dan cepat bodoh. Ya. Yang berikut, situasi krisis selalu menjadi kesempatan yang membawa pada kreativitas baru. Dari mana Yusuf itu bisa jadi orang yang hebat? Kalian pasti ingat bahwa pernah ada kelaparan yang mengancam seluruh dunia sehingga muncullah ketajaman, fokus, dan efektivitas yang dilakukan oleh Yusuf. Tentu dia percaya bahwa Tuhan itu tidak mungkin bermaksud jahat melalui kelaparan yang terjadi. Nah, Yusuf harus punya keyakinan itu. Sehingga ketika dia meminta jalan kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu, oh caranya adalah begini, kamu nabung dong. Waktu kelimpahan kamu nabung, sehingga saat kekurangan, kamu punya duit. Jadi menabung itu ajarannya Alkitab. Situasi sulit adalah sinyal bahwa kita harus meningkat. Bahwa ada keputusan dan prioritas-prioritas hidup kita yang belum tepat dan harus diatur kembali. Suatu hari, Kak David itu waktu kuliah, ya, sudah habis mata kuliah semua. Jadi Kak David itu main di kos itu. Main game, nonton kartun, hobi, ya. Prioritasnya tiap hari itu, pagi sampai malam, makan itu kalau sempat, kalau lapar. Ya. Jadi sampai suatu hari datanglah situasi kritis di mana Kak David itu dipermalukan, ya, di depannya Ibu Nuni dan Pak Nyoman.
Pak Nyoman dan Ibu Nuni datang ke rumah, lalu bapak saya bilang begini, wah masa tinggal sama pendeta-pendeta hebat, tapi kok kayak begini, tidak wisuda-wisuda, sudah 6 tahun ini, tidak wisuda-wisuda. Padahal semester 5, 6 itu kuliah sudah selesai semua. Semester 7 tuh kalau mau fokus selesai, tapi lalu akhirnya Ibu Nuni, Pak Nyoman punya ide begini, oke David, kamu tinggal di rumah kami saja. Nah, waduh, tinggal di rumahnya Ibu Nuni dan Pak Nyoman, Kak David itu lumayan suka dengan tantangan. Jadi kalau orang lain biasanya langsung nolak. Kalau Kak David, ini kesempatan mungkin untuk menantang diri sendiri. Oke. Nah, lalu Kak David tinggallah dengan Pak Nyoman dan Ibu Nuni. Tiap hari disindir sama Ibu Nuni. Oh, kamu kuliahnya gimana? Sudah buat ini? Tiap hari ditanyain terus. Jadi kalau tidak punya, mungkin hari pertama bisa berbohong, tapi tidak bisa selama 1 minggu itu kamu akan berbohong terus. Ya, kemajuannya mana? Ya. Tetapi Kak David menggunakan itu ya sebagai situasi untuk mengubah prioritas. Akhirnya prioritasnya Kak David berubah, tidak lagi main game dan juga tidak lagi nonton film kartun, ya. Fokus kepada mengerjakan kuliah, tugas skripsi, ya. Fokus mengerjakan skripsi. Saat itu laporan praktik kerja lapangan dan skripsi, Kak David harus selesai. Dan apa yang terjadi? Cukup 3 bulan, ya. Dari yang sudah 2 tahun itu Kak David buang untuk hal-hal yang tidak berguna. Cukup 3 bulan dan Kak David bisa selesaikan studi S1 dan langsung lanjut kepada S2. Nah, jadi situasi sulit itu bagus, membuat kita menjadi mengubah kita punya prioritas karena mungkin ada yang salah. Itu membuktikan bahwa prioritas kita belum tepat. Berikutnya, situasi sulit pada setiap orang berbeda-beda, ya, sesuai kapasitasnya ya, dan kemampuannya. Tuhan itu tidak menuntut lebih dari yang kalian tahu. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa pencobaan yang kalian hadapi tidaklah melebihi kekuatannya. Jadi Tuhan itu kasih pada taraf sesuai kapasitas dan kemampuan. Dan dia tahu kalian bisa hadapi. Seorang bayi, kesulitannya pertamanya adalah berusaha berdiri di atas kakinya sendiri. Jangankan lari. Untuk berdiri saja dia jatuh. Ya. Orang tua tuh biasanya, wah, Aletia itu Kak David sama mertua itu selalu dijaga tidak boleh jatuh. Padahal bagi Kak David sih biasa jatuh itu belajar. Ya kan? Dari jatuh dia tahu dia harus buat apa yang salah, cara berdirinya yang salah, lalu dia perbaiki. Dan dia bisa cepat berdiri. Nah, termasuk berbicara. Nah, tetapi bagi kita yang sudah bisa berjalan, ya, ada lagi tantangan baru, yaitu berlari. Bagaimana caranya berlari lebih cepat. Nah, lalu kita sudah bisa berlari. Bagaimana caranya bisa supaya bawa kendaraan. Ya, tantangannya beda-beda. Karena tergantung pada kapasitas dan kemampuan. Nah, kemudian kesulitan bertujuan untuk kebaikan kita dalam memenuhi rancangan Sang Pencipta melalui hidup kita. Ingat, kita diciptakan untuk suatu tujuan. Nah, supaya kita berfungsi di tujuan tersebut, maka harus ada masalah di situ. Harus ada masalah dan harus kita yang keluar. Suatu kali, supaya dari mana orang kenal Daud? Daud itu bukan siapa-siapa, tapi suatu hari Tuhan kirim Goliat yang tidak bisa dihadapi oleh satu orang pun kecuali Daud. Aneh kan? Suatu hari Tuhan kirim kelaparan yang tidak bisa dihadapi satu orang pun kecuali Yusuf. Nah, itulah asiknya Tuhan. Jadi rancangan hidupnya akan terpenuhi melalui situasi-situasi sulit yang dialami. Situasi kita sekarang COVID. Nah, lalu muncullah kreativitas baru yaitu Zoom ini muncul. Aplikasi Zoom ini muncul, ya kan? Dulu kita pernah tahu tentang itu hal lain. Nanti kalian tidak paham terlalu teknologi, nanti kalian tidak tahu juga. Nah, semua orang hebat lahir dari situasi krisis. Jadi tidak ada pahlawan tanpa peperangan. Ingat itu.
Tidak ada pahlawan tanpa peperangan. Soekarno-Hatta itu bukan siapa-siapa. Kalau tidak ada Belanda, Jepang, Inggris yang menjajah kita, ya, mereka bukan siapa-siapa. Tetapi karena ada situasi yang krisis seperti itu, mereka muncul. Pak Harto itu bukan siapa-siapa kalau tidak ada PKI. Situasi saat itu terlalu penting, ya. Kemudian, ya, pahlawan-pahlawan apa lagi? Semua orang bisa berperang, tapi tidak semua disebut pahlawan. Ya. Nah, tetapi orang yang menghadapi situasi krisis, itu kalau dia bisa bertahan, dia disebut pahlawan. Berikutnya, masa sulit adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan kebenaran firman-Nya dan kehebatan kuasa-Nya. Jadi orang yang mengalami masa sulit adalah orang-orang yang beruntung, ya, yang akan menyaksikan dengan mata kepalanya kebenaran dan kehebatan Tuhan. Dari mana kalian bisa lihat bahwa janji Tuhan itu benar? Melalui masa sulit. Kalau Tuhan bilang, aku Tuhan yang menggendong engkau, maka kamu akan dibawa pada situasi tidak bisa berjalan. Tidak bisa kemana-mana. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan itu Tuhan penyelamat, misalnya, Tuhan penyelamat, maka kita tidak tahu Tuhan itu penyelamat kalau tidak ada situasi antara hidup dan mati. Kita tidak tahu Tuhan itu penyembuh kalau kita tidak pernah sakit. Jadi, kalau kita bisa diperhadapkan pada situasi krisis, maka itu baik bagi pertumbuhan kita. Yang baru-baru ini, ada teman Kak David kontak erat, ya, dan dia positif COVID. Nah, Kak David sendiri, wah, Kak Mariati sudah was-was kan, karena takut kena Alicia dan yang lain. Tapi Kak David itu nggak ragu. Sepanjang jalan suruh tes, oke. Kak David pergi ke Kupang untuk tes. Sepanjang jalan tuh santai gitu ya. Nyanyi-nyanyi, karena Kak David percaya. Gitu. Ya, situasi sulit ini kesempatan untuk, kalau Tuhan engkau benar-benar penyembuh, maka ini kesempatanmu. Kak David tidak bisa sembuhkan COVID. Orang yang terpintar di bumi saja, ya, temukan vaksin COVID, tidak ada yang 100% efektif. Bahwa itu COVID pasti selesai. Tidak mungkin kena COVID lagi. Bahkan orang yang sudah divaksin saja tetap bisa akan kena COVID lagi. Tetapi Kak David cuma berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia bilang bahwa karena dia Maha Kuasa, maka seharusnya tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan dia dong. Itu Kak David percaya. Dan itu adalah kesempatan. Ternyata setelah tes, negatif hasilnya. Kak David nggak takut, kalaupun positif, tetap akan sembuh. Ya. Kalaupun mati, tetap nanti akan bangkit lagi. Karena Tuhan yang bilang begitu, dan Tuhan tidak bisa berbohong. Nah, hikmat dan kebijaksanaan lahir dari masa sulit. Ingat itu. Kita semakin pintar kalau kita pernah menghadapi masa sulit. Oke. Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Iman itu menghasilkan ketekunan. Ya. Kita tetap berharap nih pada apa yang Tuhan sudah omong. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, manusia itu motivasinya adalah mencari kedamaian. Ya. Motivasi manusia itu mencari kedamaian. Nah, oleh sebab itu Tuhan kasih cara, satu-satunya cara untuk bisa kamu damai adalah kalau kamu tahu apa yang akan terjadi dan kamu tahu bagaimana cara menghadapinya, ya, dan kamu tahu kamu tidak dalam bahaya, maka kamu damai, kamu bisa tidur dengan tenang. Tapi orang yang kalau tidur lalu ada hal-hal yang bikin dia tidak bisa tenang, oh takut gimana kalau malam ntar rumah dirampok, maling dan sebagainya, ada orang masuk, ada penjahat masuk dan sebagainya macamnya, wah itu dia tidak bisa tidur. Tapi Tuhan bilang, akulah penjagamu, ya, Allah Israel penjagamu. Nah, biar ketekunan ini memperoleh buah yang matang, supaya kita jadi sempurna dan utuh, tidak kurang suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah ini nih, kekurangan hikmat.
hendaklah ia memintanya kepada Allah, ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Berikutnya, hendaklah ia memintanya dalam iman juga, ya, artinya kita punya iman bahwa apa yang kita minta pasti dikasih, ya kan? Iman itu kan kayak begitu. Tuhan ngomong apa, kita minta itu, kita tagih itu. Nah, apabila ia memintanya dalam iman dan sama sekali tidak bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Percaya nggak percaya, lebih baik percaya. Kalau percaya tapi tidak percaya tapi percaya, waduh, itu tidak akan terima apa-apa. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita punya satu pilihan, yaitu kita cuma dikasih satu pilihan, mau tenang, percaya pada Tuhan. Yang berikut adalah, nah, bagaimana bertindak dengan benar dan tepat. Kalau kalian mau bertindak dengan benar, saat kalian menghadapi situasi yang sulit, ini adalah tantangan-tantangan yang akan kalian hadapi. Biasanya, orang akan lupa bahwa Tuhan itu ada, dan firman-Nya pasti digenapi, serta keadilannya itu nyata. Kak David mau tanya, gini, gimana kalau misalnya kalian dibully? Itu pasti situasi krisis juga buat sebagian kalian, kan? Kalau tiba-tiba ada teman yang mau datang pukul kalian, gimana? Wah, yang pertama, kalian punya pilihan, yaitu balas pukul, ya, atau ikut firman. Firman Tuhan tidak pernah ajarkan balas pukul. Masalahnya, kita bisa pukul dia. Yang kita tahu adalah kita bisa pukul dia. Nah, tapi firman bilang jangan. Sekarang kita mau ikut yang mana? Itu tantangan yang harus kalian. Tapi Tuhan, wah, kalau dia pukul saya gimana? Kalau saya berdarah gimana? Ingat, firman Tuhan itu pasti digenapi, dan Tuhan itu adil. Ya. Ada orang menyakiti kalian, dan kalian benar, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan turun tangan. Yang kedua, merespon situasi dengan apa yang Tuhan tahu, bukan apa yang kita tahu. Tantangannya adalah biasanya kita langsung bereaksi cepat dengan apa yang kita tahu. Seolah-olah itu benar, padahal pengetahuan kita itu terbatas. Kita tidak tahu segala sesuatu. Tetapi Tuhan tahu mungkin ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Nah, yang kita tahu atau apa yang Tuhan tahu. Yang ketiga, ini dia ini favoritnya. Mencurigai Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu bermaksud baik dalam situasi tersebut. Padahal Roma 8 ayat 28 bilang, Allah bekerja dalam segala sesuatu, ya, situasi baik maupun situasi tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan atau keuntungan, ya, benefit, keuntungan. Itu akan menguntungkan kita. Tetapi kita biasanya mencurigai Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu punya maksud baik. Wah, kalau situasinya sesulit ini, mana mungkin Tuhan itu bermaksud baik. Kalau orang tua kalian sakit, COVID misalnya, ya, kalian pasti curiga, Tuhan mau bunuh orang tua saya, dan Tuhan mau menyakiti saya, kalau sampai orang tua saya dipanggil Tuhan. Nah, itu biasanya hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, tetapi itu yang dibaca oleh iblis, ya, atau yang terbaca keluar dari tindakan-tindakan kita. Tantangan yang berikutnya adalah ingin segera atau secepatnya keluar dari ketidaknyamanan dan mengambil tindakan-tindakan instan, dan bukannya mendisiplinkan diri untuk belajar sesuatu. Kak David pernah melewati sakit itu, momen sakit dan harus terbaring itu, biasanya Kak David pakai untuk momen untuk merenung. Ya. Kak David pernah kecelakaan yang 3 ini patah, retak, pindah, lalu untung diurut, kaki juga, ya, tabrakan. Kak David disiplinkan diri untuk belajar sesuatu dari situ. Ingat, misalnya kalian kelaparan, lalu kalian misalnya tidak punya uang, tetapi tidak mudah untuk langsung, oh kalau begitu minta ke orang, mengemis, atau misalnya mencuri. Nah,
Atau kalian misalnya dalam pelajaran di sekolah atau di kuliah, tiba-tiba ada soal yang sangat sulit bagi kalian. Karena kalian tidak mendisiplinkan diri untuk belajar dengan benar. Misalnya. Atau kalian sudah belajar dengan benar, tetapi memang soal itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Nah, kalian bisa ambil, kalian pasti ingin segera secepatnya keluar dari ketidaknyamanan itu dan mencontek. Nah, tetapi kalau kalian mau percaya pada firman Tuhan, bahwa kalian punya Tuhan yang tahu segala sesuatu, kalian bisa minta jawabannya sama Tuhan. Nah, kemudian disiplinkan diri untuk belajar sesuatu dari situ. Yang kelima adalah berusaha lari dari masalah, bukannya menyadari kekuatannya dan menghadapi serta menyelesaikan masalah. Padahal setiap kemuliaan lahir dari masa sulit atau masalah. Ya, jadi begini. Memang kita naturalnya karena tidak mau dalam bahaya, ya, sehingga kita berusaha secepatnya lari. Ya. Padahal kita tahu kita punya kekuatan yang tidak terbatas. Nah, dari mana kita tahu kekuatan kita tidak terbatas? Nanti kita baca. Yang keenam, kebahagiaan terbesar atas suatu kemenangan pada masa sulit ada pada orang yang berperang secara langsung, bukan penonton. Kalian tidak akan tahu bahagianya menciptakan gol kalau kalian tidak ikut bermain di lapangan dan tidak langsung menghadapi lawan kalian face to face. Ya. Kalian kalau setelah menghadapi masa sulit dan kalian tetap bertahan dan berhasil, itu kebahagiaannya itu luar biasa. Pengalaman berharga lahir dari kemenangan atas situasi sulit. Dalam situasi sulit kita akan diberikan pengalaman baru, ya. Dan pengalaman itu akan membuat orang lebih percaya kepada kita dan Tuhan juga akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Kalau kalian sudah sering lari dari masalah, Tuhan tidak mau lagi kasih kalian tantangan. Tuhan bilang malaslah, kasih juga nanti dia lari. Padahal orang-orang hebat lahir dari tantangan. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kalian, siapa yang akan melawan kalian? Tuhan yang Maha Kuasa ada di pihak kalian, siapa yang melawan kalian? Tidak ada. Situasi apa sih yang bisa menghancurkan kalian? Karena kalian percaya bahwa Tuhan tidak mungkin mau mencelakai kalian, maka tidak ada yang bisa melawan kalian. Karena Tuhan beserta kalian. Kalian harus percaya itu dan tagih itu sama Tuhan. Ya, ingat, percaya dan tagih. Apa yang Tuhan omong, kalian baca dalam firman Tuhan, tagih itu sama Tuhan. Kalau kalian ketemu waktunya untuk menagih. Yang ke Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Nah, curhatlah ya di hadapannya. Sebab ia tempat perlindungan kita. Kalian tidak akan menghadapi bahaya karena dia tempat perlindungan. Kalaupun ada bahaya yang mendekat, ingat, dia akan bahaya itu akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian akan nonton saja. Nah, kemudian Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu yang kekal artinya dia itu dasar yang teguh, yang kokoh. Tidak mungkin goyang. Dia itu bukan air laut yang diombang-ambingkan angin, ya, tapi batu yang kekal, kokoh. Ya. Kita bisa percaya. Nah, Markus 11 ayat 22 sampai 23, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asalkan tidak bimbang dalam hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya. Kalau dia beriman dan dia tidak ragu, ingat, kuncinya adalah tidak ragu. Kadang-kadang Tuhan itu, ya, gini, yang sulit adalah kalau Tuhan itu bawa kita pada situasi yang kritis banget nih. Ini kalau kita tidak ambil tindakan sekarang, yang seperti yang kita tahu, maka kita selesai. Kita berpikir kita akan selesai. Ya. Dan Tuhan bilang, lu percaya beta dan jangan ragu. Cukup percaya beta dan tidur. Ya. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjiannya akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini penglihatan Daniel. Ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya
akan tetap kuat dan apa? Akan bertindak. Ingat, ada dua kata kunci di sini. Umat yang mengenal Allahnya. Mengenal itu artinya apa? Apa yang dia kenal dengan baik siapa Tuhannya. Dia tahu Tuhannya tidak akan berbohong. Dia tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia tahu Tuhan itu maha penyembuh. Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu pelindung. Tuhan itu segala sesuatunya. Nah, dia tahu itu. Dia akan tetap kuat. Dan yang kedua adalah dia akan bertindak. Jadi kekuatannya ada pada pengenalannya akan Tuhan. Dia tahu apa itu suatu situasi sulit dan dia tahu siapa itu Tuhannya. Nah, yang berikutnya adalah dia akan bertindak. Nah, jadi kata kuncinya adalah percaya dan bertindak. Sebenarnya cara menghadapi situasi sulit itu dasarnya cuma itu. Kita percaya, lalu bertindak berdasarkan apa yang kita percayai. Nah, sekarang kita studi kasus ya, pahlawan-pahlawan iman. Nah, yang pertama Abraham. Kalian pasti ingat cerita Abraham waktu diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Nah, kita lihat apa yang ada dalam pikirannya Abraham, ya, sehingga dia ikut saja apa suara itu katakan, firman Tuhan itu katakan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Wow, Abraham berani banget nih. Apa kira-kira Abraham itu cuma ikut lurus-lurus, tidak punya pikiran, dia seperti robot? Walaupun kepadanya telah dikatakan, sebelumnya Tuhan sudah ngomong nih, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah, tetapi Abraham dalam hatinya berpikir, ya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Tuhan itu yang menciptakan kehidupan. Kalaupun mati, Tuhan itu sanggup membangkitkan dia. Nah, dari situlah Abraham bertindak, wah, nggak apa-apa, ikutin aja. Toh dia akan kembali. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji keturunannya akan berasal dari si Ishak ini. Maka tidak mungkin Ishak akan mati terus. Tuhan pasti harus membangkitkan dia supaya ada keturunan. Dia harus menikah dan punya keturunan. Dan hal itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Abraham keren. Makanya dia disebut Bapa orang beriman. Yang kedua, ada banyak kisah, tapi Kadafi cuma ambil 3 di sini ya. Raja Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 21. Nah, ini dia. Kita lihat ceritanya. Kalian pasti sudah pernah tahu juga kalau ikut sekolah minggu ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Nah, ini Yosafat sama pasukan perang nih. Ketika mereka hendak berangkat, si raja ini berdiri dan berkata, dengarlah Yehuda dan penduduk Yerusalem. Kata-katanya apa? Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap apa? Teguh, tidak bisa diancam. Ya. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nah, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Biasanya mereka akan menyanyi-nyanyi setelah pulang dari perang. Ingat kisah Daud ya. Nah, kalau kalian ingat kisah Daud, setelah pulang dari perang, maka mereka bernyanyi-nyanyi, menari-nari. Nah, tetapi ini belum perang. Yosafat pilih orang-orang yang untuk siap nyanyi-nyanyi untuk Tuhan. Kita lihat apa sih yang sebelumnya, kenapa sih Yosafat senekat itu maju perang kok nyanyi-nyanyi. Nah, kalian lihat bahwa di ayat yang ke-13 ya sampai 17, sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri mereka, anak-anak mereka. Lalu Yehasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Nah, ini dengar nih firman Tuhan kepada Yosafat. Camkanlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Nah, firman Tuhan apa nih kepada Yosafat? Soalnya mereka ini lagi diancam, dikepung dari berbagai penjuru dan aduh, ini pasukannya banyak sekali. Kalau perang pasti mati. Ya, dan surat ancamannya sudah dikirim kepada Yosafat, suruh menyerah aja. Kalau enggak, kalau paksa perang, lu pasti mati. Nah, tetapi firman Tuhan datang. Jangan kamu terkejut dan takut karena laskar yang besar ini. Ya, mereka lebih besar dari kamu, jumlahnya lebih banyak. Ya, tentu kamu lihat-lihat juga, wah itu ada bangsa-bangsa yang luar biasa. Mereka terbiasa berperang. Ya, bangsa-bangsa nomaden ya,
Jadi mereka daerah mereka itu diperluas dengan cara berperang. Terbiasa perang mereka itu. Karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Allah. Nah ingat itu. Yang pertama adalah Yosafat dijanjikan bahwa yang akan berperang itu Allah, bukan dia. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan? Bukan artinya mereka tetap tinggal di kemah atau tetap tinggal di rumah-rumah mereka, tetapi begini yang harus dilakukan. Besok kamu turun menyerang mereka. Nah ini dia. Nah, besok lu harus maju ketemu dong. Di dompun depan. Katanya bukan kota yang terang. Kenapa kota diam-diam di situ saya lihat dong. Kalau Tuhan mau hancurkan dong, hancurkan sudah. Tapi Tuhan bukan bilang begitu. Tuhan bilang, lu harus maju hadap-hadapan. Nah, lalu kamu harus turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pegunungan pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Nah, dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur, hai Yehuda, Yerusalem. Tuhan cuma bilang begini, tinggal berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Oh, mungkin nggak nih? Sekarang musuh lihat kotong. Soalnya mungkin dong, tiba-tiba musuh bilang, oh itu mereka, hai, apa kabar, wah kalian sehat-sehat. Enggak, itu musuh kalau sudah lihat kotong itu, darah tambah mendidih. Wah ini orang-orang yang akan kami bantai. Wah kenapa juga Tuhan suruh harus maju sampai mana? Kan aneh itu. Nah, tetapi Tuhan bilang ini, bukan lu yang perang, tapi ingat, lu harus tetap maju, biar dong ketemu lu. Lu akan lihat lu dari jauh. Nah, lu juga akan lihat dong berhadapan, tetapi lu akan lihat bagaimana caranya Tuhan kasih lu kemenangan. Nah, jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok hadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, dan apa yang akan terjadi? Yosafat itu ambil ambil tindakan tambahan. Nah, biasanya Tuhan bilang kan cukup lihat berdiri. Pasti menang juga. Tapi Yosafat bilang begini, kalau Tuhan berperang, Tuhan tidak mungkin kalah. Oleh sebab itu, sudah kita langsung saja pada aksi menang, yaitu nyanyi-nyanyi. Dan mereka nyanyi-nyanyi. Dan akhirnya apa? Musuh mereka itu saling bunuh. Bayangkan. Mungkin satu ngomong satu tersinggung, dan wah satu bangsa tersinggung. Wah, akhirnya bunuh-bunuhan, habis. Keren kan Tuhan itu? Yosafat tinggal nyanyi, bersyukur. Nah, sekarang ini contoh yang berikutnya. Ini contohnya kita ini. Ini mirip-mirip kita nih Saul ini, ya. Ceritanya, ya, Raja Saul itu diangkat jadi raja. Nah, 1 Samuel ada krisis di Israel waktu itu bahwa orang Filistin menjajah Israel dan tidak ada yang berani angkat kepala untuk lawan. Nah, tetapi muncullah seorang yang laki-laki pemberani yang punya nyali, ya, dan dia siap menghadapi situasi krisis melawan Filistin. Lalu kemudian orang ini diangkat menjadi raja. Adapun orang Filistin telah berkumpul, kita lihat situasi kritis yang dilakukan oleh Saul, yang dihadapi oleh Saul. Dan apa tindakannya? Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Artinya dari ujung ke ujung itu orang semua. Artinya tidak terhitung lah. Nah, ribuan. Ya. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, nah ini dia nih. Apakah situasi Yosafat tidak terjepit? Ya, mereka terjepit. Nah, tetapi lihat perbedaan tindakannya. Bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak. Belum ada yang mati nih, belum ada yang dibunuh. Ya, ini hanya dalam pikirannya. Ingat, dalam situasi kritis itu, pikiran sama perspektif kita itu selalu ada dalam kendalinya kita. Kita yang atur. Jadi orang-orang ini, wah, sudah lihat laskarnya besar begini, tidak mungkin dong kita tidak jadi dendeng. Pasti mati, ya kan? Minimal kalau lu bisa bunuh 5, yang ke-6 akan bunuh lu juga, gitu. Karena ini kita pasti dikeroyok. Nah, itu arti kata terjepit ya, bahwa satu bisa lawan banyak ini, dan tidak mungkin satu orang punya kekuatan untuk melawan segitu banyaknya. Nah, akhirnya lari, ya kan? Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, mulai lari cari petak umpet lah nih, bukit-bukit batu, liang batu, wah langsung semua lari pulang, ya sembunyi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan Sungai Yordan menuju tanah Gad,
dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, sampai ada yang lari ke luar daerah. Ini nyebrang apa? Nyebrang kali, itu luas banget itu ya. Nah, seberang Sungai Yordan ya, menuju tengah Gad dan Gilead. Nah, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini mereka berpikir, harapan kita ini cuma ada Saul. Masalahnya adalah yang lain sudah lari nih. Gimana dengan kita? Kita punya pasukan full saja, kita jadi dendeng. Apalagi kalau ini yang lain sudah lari duluan. Lalu apa yang dilakukan Saul? Ia menunggu 3 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang, nah ini dia lihat. Samuel janji rupanya. Nanti kita ketemu ya di Gilgal ya. 7 hari, ingat nih, 7 hari. Nah, sampai hari ke-7, mereka lihat, wah, Samuel nggak ada tanda-tandanya muncul. Lalu rakyat itu mulai tinggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, belum ganti hari, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberikan salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat ini dengan kawan-kawan sama Suhari, ya, dan lu juga sepertinya ingkar janji, tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal lu lihat itu orang di sana sudah kumpul dan siap keroyok kotok, siap makan kotong, maka dia pikir, aduh, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang nih. Maka aku berpikir, maka pikirku, nah, ini pikirannya nih, diserang oleh pikirannya sendiri. Nah, orang dalam situasi sulit, pikirannya akan menjadi lawannya dia. Ingat itu. Kalau orang yang tidak tenang dalam menghadapi masa sulit, pikirannya akan menjadi lawannya dia. Nah, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri mempersembahkan korban. Nah, kita lihat, oh, apakah Saul salah? Kita lihat di 1 Samuel 10, nah, 3 pasal sebelumnya, ini hari di mana Saul itu diangkat jadi raja. Saul baru diangkat jadi raja. First day. Nah, lalu Samuel bilang gini ke Saul, lu pergi ke Gilgal, dahului beta, dan ingat, beta akan datang di lu untuk persembahkan korban bakaran. Siapa yang akan persembahkan korban? Samuel. Dan korban keselamatan. Karena dia nabi, dia imam. Ya. Engkau harus, tidak punya pilihan lain nih, engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan kasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Nah, ternyata Saul tidak percaya pada Samuel dan mulai ambil tindakan apa yang dia tahu. Dia pikir dia juga nabi. Karena Samuel itu pernah ketemu rombongan nabi, lalu dia kepenuhan roh. Jadi kadang-kadang orang pikir, wah dia ini jangan sampai dia golongan nabi. Karena roh Tuhan itu biasanya hingga pada nabi-nabi. Nah, Saul tahu itu, dengar itu. Wah, bukan cuma Samuel yang nabi, aku juga nabi. Walaupun firman yang dia sampaikan kepada dia yang harus tunggu, Samuel yang harus persembahan korban. Tetapi karena situasi terjepit, situasi terdesak, Saul melakukan perbuatan bodoh. Terdengar seperti kita kan? Ya. Nah, jadi yang bisa Kak David bilang adalah meragukan Tuhan itu dosa. Mau percaya tidak percaya, mau terima tidak terima, itu urusan kalian. Tetapi meragukan Tuhan itu adalah dosa. Karena ingat, Tuhan bilang begini, kalau Tuhan di pihak lu, siapa jadi lawan? Artinya apa? Lu kuat, lu itu kuat. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu, artinya apa? Kamu mampu. Ya, level biasa kamu mampu. Apalagi kalau ada Tuhan di pihakmu, kamu pasti bisa. Hanya asal jangan panik. Karena orang biasanya diserang panik kalau menghadapi situasi sulit. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus akan membimbing kita untuk bertindak apa yang harus kita lakukan. Kita tidak pasif, tapi kita harus bertindak, percaya dan bertindak. Kalau kamu misalnya kena sakit yang berbahaya misalnya, maka
Percaya bahwa Tuhan itu penyembuh dan beraksilah seolah-olah kamu itu sehat. Jangan takut mati, istilahnya begitu. Atau jangan takut kehilangan. Nah, manusia di sini takut kehilangan. Kalau ada teman-temanmu yang berbohong, suka berbohong, lalu Tuhan bilang jangan berteman dengan mereka, ya. Atau teman-temanmu yang suka minum minuman keras, lalu mereka mengajak kamu, lalu kalau kamu tidak mau ikut, maka mereka tinggalkan kamu, maka percaya bahwa bahkan kalau ayahmu, ibumu saja meninggalkan engkau, Tuhan menyambut engkau, apalagi kawan-kawan. Tinggalkan mereka, tidak masalah. Nah, kamu harus bertindak, kitalah yang bertindak, ya. Kita yang harus menghadapi. Percaya kepada Tuhan dan bertindak. Nah, itu sharing dari Kak David sore hari ini, ya. Kalau nanti kalian mau filenya, ya, kalian bisa chat Kak David untuk minta filenya. Oke, kira-kira sekian. Nah, sekarang ada pertanyaan kah? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Silahkan. Karena aku percaya pasti kalian juga pernah punya situasi-situasi yang genting, ya. Mungkin dalam rumah atau situasi penting apapun. Mungkin mau berbagi, silahkan. Ada? Ini masih ada semua atau jangan-jangan udah tidur nih? Ada yang mau bertanya? Jelas ya, yang Kak David sampaikan bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan, bisa lewat chat atau juga bisa langsung aktifkan mic-nya dan bertanya. Silakan. Adakah? Tidak ada? Ada? Oke. Jo, silakan. Di-unmute dulu, baru bertanya. Ini Joshua Kana raise hand. Hai Jo, mana kameranya Jo? Mana wajahmu? Oke, Kak David hitung sampai 10. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kita akhiri ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita berdoa ya. Kita akhiri sekalian pertemuan sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat belajar sore hari ini ya Bapa. Tuntun dan pimpin kami supaya kami semakin bertumbuh dalam iman. Tangan, tapi kami tahu dalam setiap kami akan melihat Tuhan yang Maha Perkasa menepati janji-janjinya bersama kami. Kami tahu bahwa dalam segala macam situasi yang akan kami lewati, mungkin kami akan gugup, kami akan panik, kami akan takut. Tetapi hari ini kami belajar untuk mau menjadi lebih efektif dan bertindak dengan benar, disurut dengan firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, tambah-tambahkanlah kepada kami iman ya Tuhan dan pengharapan dalam Engkau.
Bantu kami untuk mempelajari firman-Mu, bantu kami untuk dapat mengerti. Terima kasih ya Tuhan buat kami semua yang dapat berkumpul sore hari ini. Biarlah kami semua dilindungi oleh Tuhan dengan kesehatan yang terbaik, kondisi yang baik. Ya Tuhan, jauh dari segala macam ancaman-ancaman virus dan rancangan-rancangan kegelapan, kuasa-kuasa gelap, dan juga segala hal-hal yang mau mencelakakan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada dalam pengawasan-Mu ya Bapa, dan kami tahu bahwa masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang, sebab kami hanya berharap kepada Engkau ya Tuhan, yang Maha Kuasa. Ya Bapa, tambahkan kepada kami iman kami, ya Tuhan, sehingga kami menjadi semakin sempurna, percaya dalam menghadapi apapun. Ya Bapa, dalam segala situasi terburuk yang kami lewati, genapilah janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkaulah yang akan menolong kami melewati itu semua ya Bapa. Sama seperti Raja Wali yang tidak lari menghadapi badai tetapi terbang lebih tinggi. Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi dalam badai tersebut. Terima kasih ya Bapa. Bantu anak-anak yang hadir hari ini, teman-teman Roket yang hadir hari ini, bahwa mereka menuju kemuliaan yang Kau siapkan bagi mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati coach-coach juga ya, di Roket ya Tuhan, berkati dengan kesehatan, kemampuan, hikmat, akal budi senantiasa tambah-tambahkan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berulang tahun ya Tuhan, Engkau tambahkan umurnya. Dan Engkau tambahkan juga berkat-berkat, berkati rumah tangga mereka, berkati kehidupan mereka, saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, studi mereka juga Tuhan Yesus berkati. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Coach David. Terima Amin. kasih Terima Joshua, kasih. Daniel. Joshua, Daniel, terus ya. Untuk kali ini pelajaran bahasa Inggrisnya kita tiadakan karena sudah waktunya kalian mesti kembali kepada keluarga masing-masing. Jadi terima kasih semuanya. Tolong dibuka kameranya. Semua tolong dibuka kameranya kecuali Ibu ya. Ibu kan tidak perlu ada di situ ya. Yang penting ada GBI Rock aja ya. Ratu, Aldi, tolong dibuka. Gerson, Ratu, Aldi. Sharon udah leave ya. Oke, Aldi, Gerson, kameranya dibuka dong. Gerson nggak kelihatan nih. Aldi, itu Aldi. Gerson? Saya buka, Ibu. Gerson? Oke. Gerson hitam sekali, Semuanya Gerson. lambaikan tangan begini. Happy Valentine. Ya, happy Valentine semua. Happy Valentine. Terima kasih Coach David. Coach David, kalau Sama. bisa hari Jumat ikut Komsel ya. Kalian kalau Jumat ikut Komsel ya, bilang mama papa ingetin ya. Ya. Kalau mulai Jumat depan ini 7:30 malam Komselnya. Komsel semua, jadi semua jemaat hari Jumat malam. Terus mulai hari Senin kita doa puasa sampai hari Minggu depan. Khusus berdoa untuk yang bisa puasa-puasa, khusus berdoa untuk pandemi di Kota Kupang supaya Tuhan buat cara untuk supaya tidak banyak yang kena COVID lagi dan yang sudah kena COVID tidak ada yang meninggal dan semuanya sembuh. Ya, kita berdoa itu dan untuk pemulihan ekonomi semua masyarakat di Indonesia, khususnya anak-anak Tuhan. Jadi 2 pokok doa itu. Setiap jam 3 dibuka link Zoom, kita adakan Zoom meeting setiap jam 3 sore, khusus untuk berdoa untuk itu ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, Senin depan itu terakhir, sampai hari Senin depan terakhir, kecuali hari Minggu kita akan ibadah. Jadi Senin depan itu terakhir, dan kita berharap Tuhan jawab doa kita ya. Sampai jumpa. Shalom. Thank you Coach David. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Ibu tutup meeting room-nya ya. Shalom, shalom.